Di sini saya Gita Ropela Putri dengan NPM 195103026. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan transaksi jual beli persediaan. Pada 1 Januari 2019, PT Siger mengakuisisi 60% saham kepemilikan PT Karya Perdana senilai 240 dan kepentingan non-pengendali senilai 160.000. Saat itu, nilai PT Buku Karya Perdana yaitu 400.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku, merek dagang, hak paten, dan peralatan, dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Yang pertama yaitu merek dagang, selisihnya 25.000. Yang kedua, paten, selisihnya 150.000 dengan sisa umur 10 tahun. Peralatan, selisihnya 25.000 dengan sisa umur 5 tahun. Goodwill, selisihnya 50.000 dan total jumlah selisihnya yaitu 200.000. Selama tahun 2019, PT Karya Perdana berhasil memperoleh laba sebesar 200.000 dengan membagikan dividen senilai 50.000. Berikut ini neraca saldo PT Siger dan PT Karya Perdana. Di sini bisa dilihat yaitu ada aset lancar, investasi entitas anak yang masih dipertanyakan, merek dagangnya, paten, terus peralatan, goodwill, saham biasa, agio saham, saldo laba, kepentingan non pengendali, penjualan, penghasilan dari entitas anak yang masih dipertanyakan, pendapatan non pengendali, beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban amortisasi serta serta dividen yang diumumkan. Di sini ada data transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak. Di sini ada transaksi hulu dan transaksi hilir. Yang pertama yaitu transaksi hulu. Pendapatannya yaitu berjumlah 180 yang sudah realisasikan 100.000, yang masih tersimpan 80. Serta BPP jumlahnya 80 yang sudah terrealisasikan 40.000 dan yang tersimpan 40.000. Keuntungannya jumlahnya yaitu 100.000 yang sudah terrealisasikan 60.000 yang masih tersimpan 40.000. Ada transaksi hilir. Yang pertama jumlahnya yaitu 80.000 yang sudah terrealisasikan 20.000 yang tersimpan 60.000, serta BPP 20.000 jumlahnya yang sudah terrealisasikan 10.000 yang tersimpan 10.000. Keuntungannya jumlahnya yaitu 60.000 yang sudah terrealisasikan 10.000 yang masih tersimpan 60.000. Yang diminta yaitu berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Karya Perdana per 31 Desember, serta yang kedua yaitu berapakah saldo investasi pada PT Anak Karya Perdana per 30 Desember 2020 dan buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Buatlah laporan keuangan konsolidasian. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, dan yang ketiga laporan posisi keuangan. Nah, di sini penyelesaiannya yang jurnal tadi ada di soal, kita pindahkan ke Excel ini. Jadi kita lanjutkan dengan kita mencari nilai buku dan nilai wajar. Nilai buku ini didapatkan dari soal tadi. Soalnya ada nilai buku 400.000, jadi kita pindahkan, tapi dikalikan dengan 60% yaitu 240.000 dan dikalikan dengan 40% yaitu 160.000. Nilai wajar ini didapat dari 600.000 ini didapat dari 200.000 ditambahkan dengan 400.000. Dikalikan dengan 60% yaitu 360 dikalikan dengan 40% yaitu 240.000. Nah, di sini ada tabel diferensiasi. Yang pertama yaitu ada merek dagang 25% karena tidak ada sisa umur ekonomi, maka diamortisasi serta induk dan pengendalinya tidak ada, soalnya tidak ada sisa umur ekonomi. Tetapi di hak paten dan peralatan kan ada sisa umur ekonomi yaitu 10 tahun dan 5 tahun. Di sini kita bagikan yaitu 150 hak paten ini dibagi dengan 10 tahun ini yaitu amortisasinya didapat 15.000. 15.000 ini dikalikan dengan 60% maka didapatkan 9.000 dan dikalikan dengan 40% didapatkan 6.000 ini.
Terus yang 25.000 ini dibagi juga sama sisa umur ekonomi ini. Jadi didapatkan amortisasinya 5 tahun dikalikan juga sama 60% dan 40% didapatkan 3.000 dan 2.000. Di sini kan ini itu apa namanya, ada jumlahnya 12% dan 12.000 dan 8.000. Di situ ada. Maka yang selanjutnya ada transaksi hulu dan hilir. Transaksi hulu dan hilir ini dipindahkan saja dari soal yang tadi kan ada di sini transaksi hulu dan hilir. Nih di sini nih. Jadi dipindahkan ke Excel untuk melihat di bawah ini ada transaksi hulu dan transaksi hilir untuk memudahkan. Menghitung laba yang diakuinya ini, pertama ada laba-labanya itu kan ada di soal. Ini kita katanya memperoleh laba sebesar 200.000. Jadi 200.000 ini dikalikan dengan 60% yaitu 120.000 dikalikan dengan 40% yaitu 80.000. Terus hak paten ini kita dapatkan dari tabel diferensiasi ini yang dari induk dan non pengendali 9.000 sama 6.000 kita pindahkan, tetapi gara-gara sininya kan positif, jadi di sini menghitung laba itu mengurangi laba, jadi dikurang, jadi negatif. Tetapi kalau peralatan kan di sini negatif, jadi itu menambah laba, jadi di sini tidak mengurangi, jadi positif. Kan peralatannya itu ada 3.000 sama 2.000, di sini ambil dari sini juga 3.000 sama 2.000. Terus transaksi hulu, persediaan kita ambil dari sini, dari hulu. Kan hulu itu dari induk, jadi tidak dibagikan ke anak. Tapi transaksi hilir dibagikan ke induk. Jadi 50.000 dikali dengan 60% yaitu 30.000. 50.000 ini dikalikan dengan 40% yaitu 20.000. Dan ini ada laba dibagikan yaitu jumlah dari ini yang tadi kita hitung, jadi 44.000 dan 56.000. Nah, di sini kan tadi di jurnal kita mau mengetahui mengetahui penghasilan dari entitas anak. Jadi kita sudah mengetahui kan nilainya yaitu 44.000 dari laba yang dibagikan ini. Nah, lanjut dengan investasi PT mengetahui nilai investasi atas PT anak. Saldo awalnya ini dari nilai wajar. Nilai wajarnya kan ini di sini 360 dan 240 kita pindahkan ke saldo awal ini, dan saldo laba kita ambil dari sini. Serta dividen kan ini kita ambil, ini ada dividen tunai senilai 50.000, maka di sini kita kalikan dengan 60% yaitu didapat 30.000 dan 40% didapat 20.000. Nah, di sini kan dividen mengurangi laba, jadi dikurang nih. Nah, jadi hasilnya 374. Nah, 374 ini untuk mengetahui investasi atas entitas anak, jadi kita pindahkan jadi 374.000. Nah, sini kita lanjutkan yaitu jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ada modal disetor, agio saham, saldo laba. Nah, di sini kan ada modal disetornya 75.000, agio sahamnya 50.000, serta saldo labanya 50.000. Dijumlahkan itu untuk mengetahui investasi PT Karya Perdana sama kepentingan non pengendali. Nah, gimana caranya? Yaitu jumlah dari modal disetor, agio saham serta saldo laba ini dijumlahkan, yaitu dapatnya 275.000 nih. Nah, 275.000 ini untuk mengetahui investasi PT Karya Perdana itu dikalikan dengan 60%, didapatkan yaitu 165.000. Nah, 275.000 ini dikalikan 40% yaitu 110.000. Nah, di sini ada eliminasi saldo investasi efek diferensial. Nah,
Ini ada merek dagang ini kan ada 150.000, terus hak paten ini ada 160.000, goodwill ini ada 50.000. Nah, di sini kan ada peralatan tuh untuk mencari investasi karya perdana itu caranya yaitu jumlah dari merek dagang, hak paten, goodwill ini dikurangkan dengan 25.000 ini peralatan, yaitu kan jumlahnya itu 360.000 nih. Nah, dikurangkan dengan peralatan dulu, maka akan menghasilkan ini. Tetapi 360.000 ini dikurangkan dengan 25.000 itu kan 335.000. Nah, 335.000 ini untuk menghasilkan investasi PT Karya Perdana itu dikali dulu sama 60%. Terus 335.000 ini dikali dulu sama 40%. Jadi hasilnya 201.000 sama 134.000. Nah, kita lanjut ke penyesuaian terhadap beban amortisasi. Kan di sini ada beban amortisasi hak paten. Beban amortisasi hak paten itu ada 15.000. Nah, di sini kan dapatnya dari sini nih, dapat dari hak paten beban amortisasinya ini. Terus peralatan kan ada tadi juga, yaitu 5.000, di sini juga 5.000. Jadi 15.000 sama 5.000-nya ditaruh di sini. Nah, habis itu kita lanjutkan dengan jurnal eliminasi. Ada modal disetor, agio saham, serta saldo laba. Nah, di sini kan ada investasi PT Karya Perdana sama kepentingan non pengendali. Di sini kan sudah ada modal disetor 75.000, agio saham 50.000, saldo laba 150.000. Ini dijumlahkan untuk mencari investasi PT Karya Perdana. Dijumlahkan, jumlahnya itu kan dapatnya 275.000. 275.000 ini dikalikan dengan 60%, yaitu 165.000. Nah, 275.000 ini juga dikalikan dengan 40%, yaitu 110.000. Nah, di sini lanjut dengan eliminasi saldo investasi diferensial. Merek dagang itu ada 150.000, hak paten ada 160.000, goodwill ada 50.000. Nah, di sini kan di sini ada peralatan 25.000. Cara mencari investasi PT Karya Perdana sama kepentingan non pengendalinya yaitu merek dagang, hak paten, goodwill ini yang 150.000, 160.000 dan 50.000 ini ditambah, yaitu jumlahnya 360.000. 360.000 ini dikurangkan dulu sama peralatan. Peralatannya itu 25.000 ya, jadi 335.000. 335.000 ini untuk investasi PT Karya Perdana itu harus dikali dulu sama 60%. Nah, jadinya 210.000. Nah, kalau kepentingan non pengendaliannya ini 335.000 ini tadi dikalikan dengan 40%, yaitu jadinya 134.000. Nah, kita lanjut ke beban amortisasi hak paten. Nah, beban amortisasi itu kan dapat tadi amortisasi yang di sini nih. Nah, di sini kan ada amortisasi hak patennya itu 15.000 dan 5.000 nih kan. Nah, habis itu ditaruh di sini kan. Ya udah. Terus kita lanjutkan dengan eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba entitas anak. Ini di sini ada penghasilan entitas anak ada 44.000 dan investasi PT Karya Perdananya ada 44.000 nih di sini nih. Nah, di sini eliminasi saldo investasi atas dividen. Investasi PT Karya Perdananya 30.000, terus dividennya 30.000. Nah, ya udah dimasukin ke sini. Terus kita lanjutkan dengan eliminasi transaksi persediaan. Ada hulu eliminasi transaksi yang telah direalisasikan dan ini yang belum direalisasikan. Ada pendapatan penjualannya 100, BPP-nya 100. Terus pendapatan penjualannya 80 yang sudah direalisasikan, BPP-nya 40, persediaannya 40. Nah, terus eliminasi transaksi persediaan yang hilir ini kan. Yang hilirnya ada yang belum dan ada yang belum, ini yang ada yang setelah juga. Sama pendapatan penjualan dan BPP tapi nominalnya berbeda. Ini
pendapatan penjualnya 12.000. Terus pendapatan penjualan yang belum direalisasikan 60.000, BPP-nya 10.000 dan persediaannya 50.000. Di sini kita lanjut ke kertas kerja. Nah, di sini ada kertas kerja. Kertas kerja ini jurnalnya kita pindahkan saja dari jurnal yang sebelumnya, yaitu jurnal yang sudah kita isi tadi. Bentar, yang ini kita pindahkan ke kertas kerja ini kan. Sudah, berarti kita mencari jurnal eliminasinya, mencari jurnal konsolidasinya. Jurnal eliminasi ini kita dapatkan dari sini. Dari jurnal eliminasi ini, kita satu-satu kita taruh di jurnal di kertas kerja tadi. Model setor atau saham biasa di debit, kita taruh di debit juga. Saham biasa di debit 75.000. Nah, habis itu ada agio saham kita taruh di 50.000 di debit juga 50.000. Terus yang lainnya kita mengikuti saja, seperti saldo laba yaitu 150.000 nih, saldo laba 150.000, kita ikutin aja. Dari aset lancarnya kan nggak ada di jurnal eliminasi, jadi nggak usah ditaruh. Investasi atas anak juga ada kan di yang ini. Yang kredit ada investasi atas anak itu yang di debit, Deng. Maaf, sebelumnya yang di debit ada investasi ini ada 30.000. Nah, kita masukin ke debit. Tapi kalau yang investasi entitas anak yang ada di kredit kan ini banyak nih. Investasi ini ada 44.000, terus investasi ini ada 210.000, terus di sini ada juga 160.000. Nah, dijumlahkan hasilnya didapatkan 404.000. Nah, habis itu merek dagang ini di sini kita ambil dari di sini 150.000 di debit kan. Jadi kita taruh juga di debit 140.000. Habis itu nah, di sini ada merek dagang ini kita ambil juga di sini, dari sini nih merek dagang. Nah, habis itu hak paten 160.000. 160.000 kan ada hak paten juga nih, di sini ada 160.000, maka kita tambahkan di sini 160.000. Terus di sini kan ada di sini ada hak paten ini, kita masukkan juga ke sini 15.000. Nah, habis itu sampai bawah kita masukin saja. Tapi di sini kan di jurnal eliminasi itu ada saldo, ada akun yang ditambahkan, yaitu di sini ada akun persediaan. Nah, maka ditambahkan persediaannya itu berapa? Di sini ada kan persediaan. Nah, di sini ada persediaan, maka ditambahkan yang tadi persediaan di akun baru. Nah, persediaannya kan ada 2 nih di persediaan. Nih, di sini juga ada 50.000 dan 40.000 tadi persediaan dia. Ini 40.000, maka ditambahkan jadi 90.000 nih di sini. Nah, totalnya semua ini harus balance. Ini sudah balance. Nah, sudah balance, kita lanjutkan ke laporan laba rugi.
Laporan laba rugi ini pendapatan. Di sini kita cari di lupa cuy. Nah, sudah kan? Nah, di sini kita lanjutkan ke konsolidasian. Di sini konsolidasian ini cara mencarinya yaitu debit. Kalau ada di debit ditambah debit sama dengan ditaruh di debit. Terus kalau misalnya di sini ada di debit terus ada di kredit seperti ini ya, seperti seperti akun peralatan ini kan ada di debit, terus ada di debit serta ada di kredit juga. Jadi yang di debit sesama di debit ditambah yang di kredit dikurang, jadi 350. Terus ini kredit kayak gini nih. Nah, misal seperti ini saham biasa. Saham biasa ini kan ada di kredit, di debit. Maka kredit ditambah kredit 400 ditambah 75 dikurang 75 yaitu 400. Mencarinya seperti itu sampai bawah. Jadi didapatkan totalnya 3.537.000. Harus balance semuanya di sini. Nah, kita lanjutkan dengan laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini pendapatan kita ambil dari konsolidasian. Pendapatan ini kan ada di penjualan. Penjualan ini pendapatan sama penjualan kan sama, jadi kita masukkan penjualan. Nah, 1.038.000 BPP ini di sini ada beban pokok penjualannya ini kan di debit ini nih, BPP ini 588, jadi dikurang BPP maka menghasilkan laba kotornya ini didapatkan yaitu 450.000. Nah, beban penyusutannya itu sama tadi diambil dari konsolidasian yaitu di sini kita cari beban penyusutan 75.000. Nah, beban penyusutan yaitu 75.000 dan beban amortisasi 165.000. Maka kita jumlah ini menghasilkan 240.000. Jadi 450.000 ini laba kotor dikurangkan dengan jumlah beban-beban tadi yaitu 240.000 didapatkan 210.000. Nah, didistribusikan ke pendapatan dan pengendali. Pendapatan dan pengendali kan di sini sudah ada yaitu pendapatan non pengendali. Kita lihat dulu pendapatan non pengendali yaitu 44.000. Jadi kita taruh pendapatan non pengendali di sini 44.000. Nah, sisa dari 44.000 ini, sisa dari 210 dikurang 44.000 ini jadi laba entitas pengendalinya. Nah, ya udah kan udah didapat laba entitas pengendali, maka kita lanjutkan ke laporan perubahan modal konsolidasian. Modal disetornya itu kan 400.000 didapat dari saham biasa nih. Coba ya kita lihat dulu. Saham biasa 400.000 nih kan. 400.000 kita pindahkan jadi 400.000 agio sahamnya kita agio sahamnya itu 120.000 nih. 120.000 nih kan. 120.000 kita taruh di agio saham 120.000. Maka dijumlahkan jadi 520.000. Saldo laba ini 1 Januari ini kita ambil dari ini saldo laba dari konsolidasian. Ini kan. Nih, jadi saldo laba ini. Nah, habis itu laba tahun 2019 ini kita dapatkan dari sini, dari laba bersih entitas pengendali.
Nah, dividen ini kita ambil dari di sini nih, dividen kita dari konsolidasian yaitu 120.000. Ini laba yang diumumkan yaitu 120.000. Nah, habis itu kita jumlahkan yaitu 906.000 dan 520.000 tadi yang dari modal disetor serta agio saham ditambahkan yaitu modal kepentingan pengendali. Terus kita cari lagi kepentingan non pengendali itu berapa. Kepentingan non pengendali kan ini nih, yaitu 264. 264 ini kita pindahkan ke ini 264. Jadi 200 modal kepentingan pengendali ditambah dengan kepentingan non pengendali yaitu jadi total modal konsolidasian. Nah, yang terakhir kita mencari laporan posisi keuangan. Di sini laporan posisi keuangannya itu kan ada aset lancar. Aset lancarnya itu ada nilainya yaitu 980. Kita ambil dari dari kertas kerja. Ini 980.000 aset lancar. Habis itu yang lainnya kita ambil juga. Seperti hak paten. Hak paten kita ambil dari kertas kerja itu 585.000. Terus persediaan kan di sini coba bentar. Persediaan di sini kita cari persediaan. Nah di bawah deh. Persediaan ini kan di kredit, maka itu tidak mengurangi laba, jadi dikurangkan nih. Jadi jumlah semua ini yaitu 1.475.000. Nah, kewajiban ini juga kita ambil dari kertas kerja. Nih kayak gini nih, kita cari kewajiban. Ini akun kewajiban yaitu 765.000. Nah, kita masukkan ke sini kewajiban 765.000. Terus labanya kita ambil dari sini tadi, dari laba yang sudah kita cari di saldo laba per 30 Desember ini nih, dari sini nih. Dari sini kita masukkan ke laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada agio saham dari lembar kertas kerja tadi 120.000 dan 400.000 modal disetor tadi, saham biasa. Terus dijumlah jadilah 1.426.000 dijumlah dari 906.000 ditambah 120.000 ditambah 400.000 ini 1.426.000. Nah, kepentingan non pengendali kan tadi sudah kita cari yaitu 264, maka 1.426.000 ditambah 264 sama dengan total modal konsolidasian. Nah, ya udah kan, udah dapat total modal konsolidasian. Ini ditambah dengan 765.000 ini yaitu ini ya. Misal ya, ini ditambah salah anjir. Nih kan, ini yang ini ditambah dengan ini menghasilkan 2.445.000. Nah, sudah kan, sudah dapat. Jadi ada total modal kewajiban konsolidasian. Di sini juga harus ada total modal aset konsolidasiannya 2.445.400. Di sini kan ada total. Nah, di sini dapatlah total modal dan kewajiban konsolidasian 2.455.000. Nah, total aset konsolidasiannya juga harus balance, jadi 2.455.000. Demikian dari saya, Gita Ropelia Putri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.